Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di HOG Sydney. Marilah sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk anugerah-Mu Tuhan kepada setiap kami yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan kepada kami, Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk beribadah kepadamu. Engkau urapi setiap kami dan Engkau urapi ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Raja mulia, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Sorak haleluya, Raja mulia, amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Mari kita mau angkat suara kita puji Dia. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya. Yesus Raja mulia, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Amin. Haleluya, amin. Benar ya saudara ya, kita harus selalu memuji, membesarkan namanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian lebih dari segalanya. Mari kita mengimani dengan hati kita bahwa benar Tuhan itu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu
jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Uradabaya shikalalabaya, oh Yesus Raja-Mu. Oh, jiwa kami tenang bersama-Mu.
shikarabaya shikarabaya. Oh, rabaya shikarabaya. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Amin. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Shikaralabarabaya shikaralabaya shikaralabaya. Oh, radabaya shikaralada. Amin. Oh, radabaya shikaralabaya. Oh, amin. Shikaralabaya shikaralabaya. Oh, amin, amin. Shikaralabarabarabarabaya shikaralabaya shikara. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan, benar Tuhan, lebih baik melekat kepadamu Tuhan. Maka tenang jiwa kami ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berbicara kepada hidup kami lebih lagi. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, rindu mendengarkan lebih lagi Tuhan. Perkuat Tuhan telinga rohani kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan dapat mengubahkan cara pandang hidup kami, dapat membuat kami hidup melekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak semua untuk kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap hati-hati orang yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang ada, biar Engkau Tuhan yang take over this place Lord, dan also ya Tuhan Kau juga take over siapapun yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapak. Biar apapun yang manusia terbatas sampaikan Bapak, Roh Kudus Engkau tidak terbatas, Engkau bekerja kepada dalam setiap hati kami Tuhan untuk berbicara, biar firman itu menjadi dapat mengubahkan hidup kami, dapat mengubahkan cara pandang kami, dapat mengubahkan perspektif kami ya Bapak, dan jadikan kami orang-orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati ruangan ini, take over this place, dan hamba berserah ke dalam tangan-Mu, biar hikmat-Mu saja yang boleh terus Tuhan memberitahukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore saya ucapkan untuk kita semua hari ini yang bergabung, dan hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Don't Be Anxious. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kecemasan atau khawatir, sama aja ya, mau kecemasan mau khawatir intinya sama. Nah, kalau kita berpikir soal kecemasan, kalau kita berpikir soal khawatir, hari-hari ini saya rasa semua manusia yang ada di muka bumi ini akan terkena namanya kecemasan atau kekhawatiran. Ya bagaimana tidak, dunia hari-hari ini sedang penuh dengan setiap permasalahan yang ada, dengan setiap goncangan-goncangan yang ada hari-hari ini. Pasti manusia yang terbuat dari daging dan terbuat dari asal mulanya debu dan penuh dengan kedagingan, penuh dengan kelemahan, pasti akan masuk ke dalam satu tahap yang namanya kecemasan, dengan berita-berita yang kita dengar, dengan setiap informasi yang kita dapat. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, apa sih kecemasan itu? Apa sih kekhawatiran itu? Ya, jadi kalau menurut buku Max Lucado yang berjudul Kekhawatiran, dikatakan bahwa
kekhawatiran itu adalah bentuk dari ketidakpuasan. Jadi tidak puas akan sesuatu, bentuk dari pelampiasan rasa ingin memiliki, mengendalikan, tapi ini melahirkan sesuatu yang akhirnya kita tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita take over dengan tangan kita. Akhirnya muncul ketidakpuasan, sesuatu yang di luar kendali kita, yang akhirnya menyebabkan kita masuk ke dalam tahap yang hidup kita tuh selalu khawatir, selalu berpikir bagaimana kalau A, bagaimana kalau B. Jadi kecemasan itu merupakan pola pikir yang ditanamkan di dalam hidup kita terus menerus, yang akhirnya menguasai hidup kita, akhirnya menguasai isi pemikiran kita, dan jadilah yang namanya pemikiran kita diisi dengan kata bagaimana kalau terjadinya A, bagaimana kalau terjadinya B. Nah, jadi kekhawatiran ini seperti orang yang pelan-pelan kehabisan nafas. Jadinya nggak bisa bebas gitu, nggak bisa benar-benar menikmati hidup, dan pada akhirnya itu merampas nafas kita, merampas waktu tidur kita, merampas energi kita, merampas kenyamanan kita, dan pada akhirnya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Kita dengan gampang terserang sakit kepala gitu ya kan, kita dengan gampang terserang pegel-pegel. Kenapa? Karena pola pikir yang menyebabkan, yang terus di feeding, yang terus diberi makan dengan informasi-informasi yang tidak baik, informasi-informasi negatif, dengan semua berita yang masuk terus akan mengakibatkan it take over our life, yang pada akhirnya ya sudah, kesehatan kita lah yang harus kita bayar. Kita harus bayar harga. Akhirnya kesehatan kita makin lama makin terampas. Ada seorang ibu yang berkata seperti saya seperti ini. Dia bersaksi bahwa temannya pergi ke dokter, pada mulanya semua hasil check up-nya bagus gitu. Hasil check up-nya bagus karena hatinya gembira, karena hatinya penuh dengan sukacita. Kemudian terserang suatu masalah. Dokternya pun bingung. Semua menurun, semua tidak pada tempatnya, dan itu seperti dibalikkan gitu. Cuman karena apa? Karena kekhawatiran, kecemasan sudah masuk. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah atau berhati-hatilah, jangan sampai hatimu dibebani dengan berbagai kekhawatiran hidup. Itu di Lukas 21 ayat 34. Saya pakai NIV translation ya. Jadi berjaga-jagalah agar kita dijauhkan dari rasa khawatir. Jangan akhirnya kita dirampas sukacita kita dan digantikan dengan kekhawatiran hidup. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa yang namanya khawatir itu bukan dosa, dan itu hanyalah emosi sementara. Nah, menjadi berdosa kalau kita terus memberi makan rasa khawatir kita, menggantikan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mulai berpikir bahwa oh, this is me, I can handle everything. Oh, this is me, I can do anything to my life. Pada akhirnya yang namanya kecemasan menjadi dosa. Kenapa? Karena kita let kecemasan mengontrol hidup kita, dan menjadi lebih berdosa ketika kita membawa kecemasan itu, kita kumpulin, kita buahi, kita beri makan, akhirnya kita berikan kepada orang lain, kita sharingkan kecemasan itu buat orang lain, dan itu akan menjadikan berdosa. Nah, masalahnya kekhawatiran ini kan bentuknya bukan dosa, tapi emosi biasa. Nah, emosi ini harus dijaga. Yang menjaganya adalah siapa? Kita. Ya, jadi khawatir itu tidak terelakkan, tapi memegang kekhawatiran itu sebenarnya adalah kepilihan. Kita mau pegang atau kita mau lepaskan.
itu adalah pilihan kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita yang punya kontrol untuk menjaga hati kita. Oh, kita mau simpen kekhawatiran atau mau kita lepaskan, itu tergantung pilihan kita. Nah, saudara, riset tuh mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang paling besar mengalami kekhawatiran di dunia. Akibatnya negara itu mengeluarkan budget yang lumayan besar untuk pengobatan kepada orang-orang yang khawatir, dan akhirnya mereka mengalami penyakit stres, ya kan? Dan kemudian yang mengakibatkan apa? Produktivitas mereka turun seturun-turunnya. Akibatnya akan mempengaruhi setiap keputusan-keputusan dan mempengaruhi kinerja sebuah negara. Nah, bayangin saudara, ya kan? Amerika yang sebesar itu, negara sebesar itu bisa mengalami rasa khawatir. Dan kenapa? Karena saya percaya bahwa apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, masyarakatnya memilih untuk mereka ikut serta memikirkan segala sesuatu, membicarakan segala sesuatu yang negatif. Makanya akhirnya mereka terhitung sebagai negara yang paling besar yang mengalami rasa khawatir. Nah, hari ini saya mau memberitahukan juga kenapa sih kira-kira penyebab rasa khawatir itu. Satu yang saya dapetin ya, perubahan itu semakin cepat. Jadi teknologi semakin bergerak segitu cepatnya, kita belum selesai mikirin satu kasus, udah ada kasus yang baru. Belum selesai mikirin, aduh Indonesia ya kena gempa, tiba-tiba dengar lagi, baru buka berita dengar lagi, oh ada gempa lagi, ada tsunami lagi di Jepang gitu, oh ada corona di Melbourne, oh ada kena kasus lagi di Perth. Dalam sehari kita bisa menerima banyak banget informasi yang begitu cepat masuk. Itu kenapa? Karena perubahan yang semakin cepat membuat manusia cepat khawatir. Yang kedua, kita bergerak lebih cepat. Semuanya sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan keluarga. Bergerak cepat. Waktu sepertinya tak pernah cukup dalam hidup gitu. Dua hal itu yang paling membuat orang tuh khawatir. Waktuku nggak cukup gitu. Khawatir, memikirkan tidak-tidak, wah besok gue udah tua, udah gak keburu bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Akhirnya terserap. Saudara, firman Tuhan itulah sesuatu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Firman Tuhan tuh berkata banyak banget, jangan khawatir, Tuhan menyediakan. Jangan khawatir akan masa depan, karena masa depan itu di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan ada yang terbaik buat hidup kita. Nah, kalau kita gak pernah deep into the word of God, gimana bisa kita fighting terhadap rasa khawatir ini? Nah, buku dari Max Lucado juga berkata gini, ciri-ciri orang yang khawatir. Saya mau informasikan gitu. Kita bisa menilai diri kita sendiri dan bisa juga membawa ini di dalam doa kita. Wah Tuhan, kayaknya aku udah termasuk yang orang yang khawatir hari-hari ini gitu ya. Dikatakan jarang ketawa gitu ya kan. Bisa melihat orang-orang yang bisa melihat banyak problem dalam janji-janji Allah, dikatakan sebagai orang yang khawatir akan hidupnya sebenarnya. Dan apalagi orang yang lain melihat kita, cenderung kita berbicara negatif dan kita semakin mengkritik orang lain. Itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya khawatir dalam hidup kita. Berasumsi, hobi berasumsi, sesuatu yang buruk akan terjadi terus gitu kan. Melemahkan janji-janji firman Tuhan, kita lemahkan, kita anggap gak ada. Itu sebenarnya kita sedang khawatir dan males, makin hari makin males. Tuhan bilang suruh ambil kesempatan ini untuk memperlebar kerajaan Allah, kita ignore. Itu tanda-tanda khawatir. Kalau kita diberi kesempatan, apa kita lebih suka ngumpet dan menjauhi manusia dan tidak melayani? Nah, itu tanda-tanda khawatir. Saudara, firman Tuhan hari ini saya mau berkata bahwa mari kita belajar dari surat Filipi. Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita belajar dari Filipi 4. Bagaimana kita bisa fight our anxious. Bagaimana kita tuh gak khawatir di tengah gelombang corona, di tengah gelombang dimana banyak orang yang kolaps, gak bisa kerja, gak bisa berusaha lagi. Firman Tuhan menyediakan banyak jawaban. Firman Tuhan adalah yang harus menjadi pegangan hidup kita. Mari kita buka Filipi 4 ayat 4. Tadi firman Tuhan juga berkata berjaga-jaga ya. Jangan rasa kuat itu masuk dalam hidup kita.
Nah, akhirnya menguasai hidup kita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau menulis surat ini kita lihatnya enak ya. Rasul Paulus berkata, hei bersukacitalah. Tapi saudara, waktu dia menulis surat ini, pengalaman hidupnya luar biasa. Kalau kita compare, kalau kita membandingkan pengalaman hidup Rasul Paulus dengan kita pada waktu ia menulis surat di Filipi ini, saudara bayangin, dia menulis ini bukan karena keadaan dia enak. Kita bacanya enak saudara, tapi tahu saudara, bayangin 2000 tahun yang lalu gitu ya kan, pada waktu zamannya dia dikatakan orang yang nggak muda lagi, tapi orang yang udah lumayan STW, setengah tua gitu, bukan STW lagi, sudah senior. Kalau kita bisa bayangin Rasul Paulus lagi di penjara, di dalam penjara Romawi gitu ya kan, yang orang yang sudah agak bungkuk, berjalan berkilo-kilometer untuk memberitakan firman Tuhan, dan terus termasuk orang yang menerima cambukan, yang kapalnya karam gitu ya kan, terus di penjara, diasingkan teman-teman sekerja, yang mengalami badai kelaparan, belum lagi menghadapi permasalahan gereja mula-mula di mana-mana gitu, berbagai daerah. Saudara, bisakah ia berkata bersukacitalah, padahal dia sendiri permasalahannya, goncangannya banyak banget. Bukan sesuatu yang gampang, bukan, untuk berkata bersukacitalah di tengah segala kepanikan, di tengah setiap permasalahan. Tidak gampang. Tapi kalau kita baca, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk kita bisa fight kekhawatiran kita melalui firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa bisa dia bersukacita senantiasa? Karena Rasul Paulus tahu siapa pemegang hidupnya dia. Dia nggak khawatir. Kalau kita naik pesawat, ya kan, kita kan duduk tenang. Karena kita tahu siapa yang ada di depan situ, walaupun kita nggak kenal dia siapa, dari mana dia berada gitu ya kan, atau dari mana dia berasal, tapi kita percayakan hidup kita kepada pilot. Kenapa? Kita tahu he's the expert one, orang yang mengendalikan kapal dengan baik. Bukankah kita harus juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang memiliki kedaulatan atas hidup kita? Rasa khawatir harus tidak boleh menggerus kepercayaan kita. Kepercayaan Paulus, Rasul Paulus itu sangat kokoh. Kepercayaan harusnya lebih tinggi tingkatnya dari perilaku kita. Kepercayaan inilah yang akan terus membentuk perilaku kita. Kalau kita percaya akan kedaulatan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Dan kalau kita udah menjadi orang yang tenang, biasanya kita akan bersukacita senantiasa, walaupun mungkin uang di kantong cuma $5, atau mungkin saat ini tidak bisa makan, tetap firman Tuhan berkata bersukacitalah. Nah, kekhawatiran itu timbul karena kurangnya kepercayaan. Karena gini saudara, kurangnya kendali itu melahirkan ketakutan. Kita takut karena kita nggak bisa mengendalikan situasi. Kita takut kita nggak bisa mengendalikan keadaan. We don't know how's the future. Kita nggak pernah tahu keadaan ke depan seperti apa. Makanya datang ketakutan diiringi dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya 100% kepada kedaulatan Allah, itu harusnya membuat kita aman, membuat kita nyaman menjalani hidup-hidup hari demi hari. Nah, Alkitab selalu punya jalan keluar. Amin. Kekhawatiran kita akan berkurang saat pemahaman kita kepada Tuhan bertambah. Jadi saudara, kita mau memupuk yang mana? Kita mau memupuk pengenalan kita kepada Tuhan yang kita naikin, seperti timbangan. Selalu ada sisi yang satu turun, yang satu naik. Kalau kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita naikin, pasti kekhawatirannya akan turun. Tapi kalau kita terus pupuk kekhawatiran, kita tambah-tambahin dengan berita negatif, dengan pemikiran negatif, dengan pemikiran yang kacau, maka ini akan semakin naik dan kepercayaan akan semakin turun. Jadi kekhawatiran kita akan berkurang kalau pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin bertambah.
Jadi poin pertama, bersukacita. Kedua itu A itu for, meminta pertolongan Tuhan. Ask God for help. Saudara, kalau saudara tahu kisah Yohanes 6, itu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada yang menarik. Gini, ketika Tuhan berkata, beri makan dong ya 5.000 orang ini, maksudnya orang-orang yang berkumpul dari berbagai area mengikuti Yesus, dikasih makan dong 5.000 orang. Tapi apa yang dikatakan bahwa Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, ada yang menarik. Ketika saya membaca ini, benar ya, murid-murid Yesus tuh udah lihat Tuhan melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan perwira, membangkitkan orang mati, banyak melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan bilang, beri makan 5.000 orang, murid-murid Yesus berkata, Tuhan gak cukup uangnya, gimana caranya? Atau roti boy gak ada di sini Tuhan, gimana cara beli roti? We like to making a jokes gitu. Kalau sehari aja tiba-tiba ada toko roti di situ, nggak mungkin bisa dapat memberi makan 5.000 orang karena kapasitas. Nah, begitu juga murid-murid Yesus. Walaupun mereka sudah melihat banyak mujizat, ketika Tuhan meminta mencarikan makanan buat 5.000 orang, yang mereka pikirkan apa adalah, oh, nggak mungkin. Akhirnya apa yang mereka sudah rasakan, apa yang mereka sudah lihat, dengar, mereka lupa. Dan mereka datang kepada Yesus, Tuhan, masa sih bisa? Nggak mungkin lah Tuhan, 5.000 orang. Nggak punya apa-apa ya Tuhan di sini. Kalaupun punya uang juga nggak cukup Tuhan buat beli makanan buat 5.000 orang ini. Saudara, mungkin kita tahu banyak soal mujizat. Orang lain merasakan mujizat, kita, wow, keren banget Tuhan itu. Dan kita lihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Dan kadang kita lupa untuk meminta mujizat itu buat hidup kita. Kita khawatir untuk banyak hal, tapi kita lupa meminta bahwa Tuhan bisa angkat rasa khawatirku. Tuhan bisa gantikan rasa khawatirku dengan sukacita. Kadang kita berperilaku seperti murid-murid Yesus. Mendengar, melihat, merasakan banyak. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, kita lupa semua kebiasaan Tuhan Yesus. Saudara, saya nyatakan, ask God for help. Itu di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dinyatakan, saudara, dinyatakan, jangan putus asa dalam kekhawatiran, tapi nyatakanlah segala keinginan. Karena kita gak bisa menggapai sesuatu, makanya kita jadi khawatir. Gimana caranya kita keluar dari rasa khawatir ini? Pilihlah berdoa dan tidak putus asa. Ask God for help. Di ayat 6, nyatakanlah semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Setidaknya kita berdoa, kita mendapatkan damai sejahtera. Mungkin kita belum melihat mujizat, belum melihat sesuatu, tapi ada rasa damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang akan menggantikan kekhawatiran. Damai sejahtera itu akan kita download dari Bapa, dan itu akan replace semua kekhawatiran dalam hidup kita. Doa itu powerful, menggambarkan kerendahan hati kita. Jangan sampai lupa, bahkan untuk mengatasi rasa khawatir kita, mungkin hal-hal yang kecil, mari nyatakan itu kepada Tuhan dan andalkan Dia. Ketika kita mendapatkan damai sejahtera itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang di dalam penjagaan Allah. Dan biasanya ketenangan itu menular, bisa menular ke suami, ke anak, komunitas. Jadi jangan lupa. Dan ketiga,
Leave your concern with him. Serahkan kekhawatiran kita kepadanya dengan ucapan syukur. Ayat 6. Jadi dengan ucapan syukur harus diserahkan. Leave your concern with him. Saudara, kadang kita nih nggak bisa bersyukur ya, karena kita terlalu banyak menginginkan hal-hal yang sebenarnya juga kita nggak perlu. Yang sebenarnya cukup dengan hal-hal kecil saja sudah membuat kita puas. Tapi nyatanya banyak manusia yang meminta hal yang besar. Hal yang kecil suka dilupain. Meminta punya A, B, C, D, E. Padahal damai sejahteranya sudah penuh. Tapi dikhawatirkan dengan hal-hal yang mereka nggak punya. Nah, rasa syukur itu muncul sebagai bentuk kesadaran kita akan adanya manfaat dalam kehidupan. Jadi sebenarnya rasa syukur itu, kalau kita mau mempunyai hati untuk melihat pekerjaan Allah di dalam hidup kita, kita akan mempunyai rasa syukur. Rasa syukur itu nggak bisa berbagi dengan rasa khawatir. Kalau kita terlalu banyak khawatir, biasanya kita nggak bisa bersyukur untuk hal-hal kecil yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau kita punya rasa syukur dalam hidup kita, rasa khawatir juga biasanya akan mengecil ataupun hilang. Nah, kalau kita lihat juga di dalam pasal Filipi 4 ayat 11-13, itu Rasul Paulus berkata soal dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tahu saudara, mencukupkan diri itu adalah keputusan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebenarnya kebutuhan tuh nggak mahal. Yang paling mahal itu kan keinginan. Dan karena keinginan kita lah yang akhirnya membuat kita nggak punya rasa bersyukur. Nah, kalau kita baca soal Raja Yosafat, kita bisa melihat bagaimana dia meresponi setiap permasalahannya dia. Itu permasalahan bukannya permasalahan kecil ya. Raja Yosafat itu kalau kita baca di Kisah Tawari 2 itu melawan bangsa Moab. Kalau mungkin melawan bangsa Moab yang cuma satu, is okay, nggak mungkin khawatir. Tapi ini bangsa Moabnya sudah bersekutu, sudah bekerja sama. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bawa permasalahan kehidupannya dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahan, dan dengan rasa ucapan syukur. Jadi kita belajar dari Raja Yosafat. Sebelum kekhawatiran itu menjadi membesar dalam hidup kita, baiknya kita serahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Pujian, penyembahan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat the power of ucapan syukur, give thanks. Saudara, untuk melawan rasa khawatir di dalam hidup kita, lawan dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan poin nomor 4, meditate on good things. Mari kita merenungkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Kenapa? Dengan apa yang kita renungkan itu akan men-shape our life itu. Itu akan membentuk pemikiran kita. Kalau kita merenungkan hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan, semua yang benar, ayat 8, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, mulia, adil, suci, terpuji, sempurna. Kita akan sangat dilepaskan dari rasa khawatir. Merenungkan hal-hal yang baik itu susah loh. Selalu distraction datang, selalu musuh datang untuk mengacaukan pemikiran kita. Nah, kuncinya adalah kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4-10 tuh berkata soal pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita nih nggak berbuah dari diri kita sendiri, tapi kita berbuah dari pokok anggur. Jadi bayangin saudara, sekarang pusat pemikiran kita tuh harus dirubah. Jadi jangan pusatnya sesuatu yang negatif terus, tapi mari kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan terlebih lagi, mari kita merapat
pada pokok anggur yang benar. Kalau Tuhan itu sifatnya selalu berpikir soal yang mulia, adil, kalau kita attach, bukan kita juga akan mendapatkan hal yang sama? Bukankah kita juga akan meresap hal yang sama? Bukankah kita juga akan melambangkan karakter yang sama? Kalau kita melekat, permasalahan kita melekat apa enggak nih? Kalau kita nggak melekat, maka hal-hal ini akan susah. Tapi kalau kita melekat, semakin hari, semakin kita become like Jesus, semakin menyerap karakternya Tuhan, semakin mempunyai sifat yang sama, memiliki DNA yang sama. Pada akhirnya, ayat 8 ini semua benar, mulia, adil, suci. Itu nggak akan susah. Karena dengan sendirinya Tuhan sudah merubah cara kita berpikir, perspektif kita, bahkan itu akan terbawa pada perilaku kita. Pada akhirnya juga every single day kita akan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Menghadapi kekhawatiran, kita akan ingat semua janji-janji Tuhan. Nah, saya mau encourage saudara yang mendengarkan hari ini. Kekhawatiran itu akan sangat gampang masuk kalau kita membiarkan itu masuk ke dalam hidup kita. Dan pada akhirnya itu akan menguasai hidup kita. Saudara, saya akan menutup sharing firman Tuhan hari ini yang simpel yang juga berkaitan dengan waktu. Dengan satu kesaksian, rasa khawatir, rasa anxious dalam bahasa Inggrisnya. Saya cuma mau memberikan kesaksian bahwa saya pernah mengalami ini gitu kan. Mengalami sesuatu yang saya khawatirkan. Permasalahannya cuma gampang. Karena saya memikirkan sesuatu yang saya rindukan, yang saya dreaming about, tapi saya belum mendapatkannya. Singkat cerita, pada waktu kami tinggal di Australia, Sydney gitu kan. Beberapa tahun lalu hidup di negara Australia ini kan kita fighting untuk izin tinggal gitu. Beberapa tahun lalu saya harus memperpanjang visa saya dengan keluarga di sini. Peraturan di Australia ini selalu berubah, setiap tahun berubah. Kita nggak bisa tahu apapun yang terjadi gitu kan. Nah, karena saya akhirnya bersama dengan suami saya memasukkan aplikasi kami, saya punya pemikiran gini, anak saya kan sekolah gitu ya kan, saya punya pemikiran gini, aduh Tuhan kayaknya agak susah nih untuk masuk dengan keadaan sekarang gitu loh. Ada baiknya udahlah nanti tunggu visanya keluar dulu gitu, baru saya urus keperluan anak saya. Saudara, itu pemikiran saya yang saya percaya janji Tuhan, tapi ada satu sisi rasa khawatir itu sudah masuk dalam kehidupan saya, yang akhirnya mengambil alih, yang akhirnya iman itu lama-lama tergerus karena saya membiarkan semua yang negatif, semua kecemasan, semua kekhawatiran take over my life, yang akhirnya mengefek semua decision saya, mengefek semua karakter saya. Mungkin saya sepertinya tetap diam, tetap tenang gitu, tapi terreflect di kegiatan saya, di perbuatan saya gitu kan. Yang pada waktu itu saya ditegur dengan luar biasa oleh Roh Kudus gitu, bahwa loh kok kamu gak percaya sama aku, pemegang kendali atas hidup kamu, yang memegang masa depan kamu, yang memberikan apa yang kamu butuhkan. Pada waktu itu yang efek adalah anak saya, kasihan, karena saya khawatir gitu, akan hidup saya nggak mau buang uang gitu kan, atau saya juga nggak mau buang-buang uang for nothing. Pada waktu itu saya membiarkan bahwa saya tunggu dulu visanya, baru keperluan Timmy seperti baju, sepatu, padahal udah kekecilan saudara. Saya tahan gitu loh sampai saya mendapatkan kabar. Nah, permasalahannya kabar dari government nggak datang-datang, ya kan kasihan anak saya kan akhirnya pakai sepatu ya rada kecil, pakai baju rada kecil. Kenapa? Karena kekhawatiran menyelimuti hidup saya, akhirnya mempengaruhi tindakan saya dan decision saya. Pada waktu itu saya menyerah untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saya berdoa. Di situ saya dipulihkan oleh Tuhan. Di situ Tuhan banyak berbicara kepada hidup saya, bahwa buat apa saya khawatir akan hari esok. Toh hari esok ada kesusahannya sendiri. Buat apa saya khawatir tentang hari esok yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Buat apa saya khawatir tentang hari esok yang
yang sebenarnya Tuhan udah berjanji memegang masa depan kita. Tapi itu saya lakukan, dan pada malam itu saya bertobat, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan, saya minta dipulihkan oleh Roh Kudus. Saya minta pemulihan, saya minta healing. Pada waktu itu saya benar-benar bertobat. Esok harinya saya mengganti pemikiran saya tentang sepatu yang kekecilan ataupun baju yang kekecilan. Akhirnya saya bilang, let's me pergi untuk membeli itu. Karena yang mendapatkan efek adalah anak saya gitu kan. Karena rasa khawatir itu. Dan pada mulai hari itu akhirnya saya menang melawan rasa kekhawatiran, melawan rasa ketakutan. Ketakutan apa? Membuang uang banyak gitu kan. Yang buat apa pada akhirnya kalau misalnya visa kita ditolak gitu kan. Itu kejadian 3-4 tahun yang lalu yang saya alami. So I've been in this part gitu, in that situation pada waktu itu. Dan saya belajar bahwa benar firman Tuhan itu benar, bahwa Tuhan berkata jangan khawatir untuk apapun ya, karena Tuhan sudah mempunyai sesuatu yang terbaik buat hidup kita dan tidak melebihi apapun, tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus melakukan 4 hal ini yang tadi saya singkat menjadi calm. Saya belajar dari bukunya Max Lucado bahwa belajar dari Filipi ini banyak mengubahkan hidup saya mengenai kekhawatiran. Yang tadi yang pertama adalah bahwa bersukacitalah senantiasa. Kalau kita khawatir, katakan kepada jiwa kita, hei, bersukacitalah, karena aku tahu Tuhan yang memegang hidupku. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan-jangan kita cek hidup kita khawatir karena kita belum minta sesuatu pada Tuhan kita. Minta Dia remove semua kekhawatiran dalam hidup kita. Minta Dia memberikan kita damai sejahtera. Ingat, rasa takut dan rasa khawatir tidak bisa berbagi tempat yang sama di dalam hati kita. Kalau kita mempunyai rasa takut, itu nggak bisa berbagi dengan nggak bisa berbagi dengan rasa bersyukur. Jadi ingat saudara, minta pertolongan kepada Tuhan. Yang ketiga, serahkan kekhawatiran dengan ucapan syukur. Dan keempat, mari kita merenungkan hal-hal yang baik. Melekat terus pada pokok anggur yang benar. Itu yang membuat kita kuat. Melekat pada pokok anggur yang benar. Itu yang akan membuat perspektif kita tentang hidup, tentang permasalahan. Itu yang akan mengubahkan cara pandang kita. Mari kita renungan terus. Apa yang menurut Tuhan baik, apa yang menurut Tuhan mulia, apa yang menurut Tuhan indah, itu mari kita terus develop, mari terus kita pikirkan, karena itu yang akan menolong hidup kita bebas dari rasa khawatir. Ingat saudara, serahkan rasa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bukankah Ia yang akan memelihara hidup kita? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu yang akan mengubahkan kita, mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Ingat, janji-janji Tuhan akan selalu digenapi di dalam hidup kita. Jadi percaya penuh kepadanya. Ingat bahwa Dia yang memegang kendali kita, memegang kendali hidup kita. Masa kepada pilot aja kita percaya, kepada Tuhan kita yang memberikan hidupnya buat kita nggak percaya, dan akhirnya membuat kita menjadi khawatir. Nah saudara, andalkan Tuhan, maka kekhawatiran kita hilang. Dan ingat satu hal lagi, kita mau memutuskan khawatir itu mengambil alih hidup kita, atau kita mau putuskan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Semakin kita banyak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka semakin kekhawatiran itu menurun. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin menaikkan kekhawatiran kita, maka kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin turun. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur biar Engkau Roh Kudus bekerja terus di dalam hidup kami. Kami mau lepas dari rasa khawatir, kami mau dipulihkan Tuhan dari pemikiran kami tidak benar. Kami mau terus diperbaharui ya Bapak. Tuhan, kami undang Roh Kudus, Kau bekerja lebih luas lagi. Hamba berdoa dari tempat ini bagi mereka yang hari-hari ini tentang khawatir akan masa depan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan tak pernah dilanggar. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa masa depan itu sungguh ada di tangan Tuhan.
Dan benar kata Tuhan bahwa rencana Tuhan itu selalu indah dan selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar Tuhan yang memegang kendali. Di dalam nama Yesus, bagi yang khawatir, yang ketakutan, in the name of Jesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan membalut, yang akan terus memberikan damai, sejahtera, sukacita, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami terbatas, tapi kami percaya Allah Roh Kudus tak pernah terbatas. Bekerjalah Bapa. Dan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, Roh Kudus boleh terus melingkupi hidup kami kemanapun kami pergi, kaki kami melangkah. Damai sejahtera Allah tak pernah menjauhi hidup kami. In the name of Jesus, diberkatilah yang sore hari ini boleh bergabung di dalam kebaktian ini, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.